Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat zuhur kita berjamaah. Sejenak kita duduk mengisi waktu istirahat kita di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menambah keberkahan dan mengharap rahmat Allah berikan kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, siang hari ini kajian hadis tematik kita tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allahu kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan derajat hadis ini adalah hadis hasan sahih melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nabi bicara tentang dosa. Jadi siang hari ini kita ngomongin dosa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Walaupun saya paham Bapak jamaah semuanya sudah paham terjemahannya, tapi saya terjemahkan juga. Sudah paham semua ya insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau gitu enggak saya terjemahkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba. Siapa yang dimaksud dengan hamba itu? Hamba itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia adalah seorang muslim. Itulah yang disebut dengan hamba, yang artinya adalah seorang budak yang menghambakan diri di hadapan Allah, yang merasa budak di hadapan Allah. Itulah disebut dengan hamba. Maka hadis ini sesungguhnya diperuntukkan bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah, bagi orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Berarti kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, maka bukan termasuk hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah.
Maka dalam ayat ini dikatakan kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka ketika ada orang yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahkan tidak meyakini Allah, maka dia bukan hamba Allah. Ya, dia bukan hamba Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, kata Nabi, idza akhta'a, apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Akhta'a itu salah. Kalau pengertian secara umum salah itu ya sebuah kesalahan yang dilakukan. Ketika Nabi menambahkan dengan khati'atan, kalau Nabi hanya mengatakan idza akhta'a saja, tidak menambahnya dengan khati'atan, maka kalimat ini artinya apabila seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, cuman salah doang. Tapi ketika ada tambahannya khati'ah, maka salah yang dimaksud oleh Nabi ketika seorang hamba melakukan itu apa itu? Salah yang berakibat dosa. Karena apa? Karena tidak semua salah itu dosa. Betul tidak? Pak, ini saya serius nih, lagi ceramah nih saya nih. Tidak semua salah itu dosa. Setuju tidak? Tapi semua dosa salah. Betul? Enggak semua salah itu dosa. Tapi semua dosa pasti salah. Apa contohnya salah tidak dosa? Banyak contohnya salah tidak dosa. Antum ke masjid pakai baju gamis, tapi kebalik, yang luar dalam, yang dalam keluar. Salah nggak? Dosa tidak? Agak. Pasti orang di belakang begini doang. Gila kayaknya gitu. Tapi dosa nggak dia? Enggak. Tapi salah kan? Atau pakai sendal yang kanan kiri, yang kiri kanan. Salah nggak? Salah. Dosa. Hah? Ini kalau nggak dijawab saya pulang nih. Udah selesai ceramah maksudnya. Ya. Salah, tapi tidak dosa. Maka ketika Nabi SAW mengatakan kullu ibni Adam khata'un, Nabi hanya menggunakan kata-kata khata', tidak pakai khati'atan. Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabin. At-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti pernah salah. Kalau semua anak cucu Adam termasuk siapa? Hah? Termasuk siapa coba? Rasulullah. Termasuk Rasulullah. Rasulullah cucu Adam bukan? Iya, keturunan Nabi Adam. Kita ini semuanya keturunan Nabi Adam, termasuk Rasulullah SAW. Apa ada yang di sini keturunan Homo apa namanya? Pithecanthropus itu loh. Yang ditemukan siapa itu? Kan ada itu. Katanya manusia itu asal dari monyet. Saya tidak mau kalau dibilang dari monyet. Tapi kalau manusia jadi monyet, ada tidak? Ada. Dalam surah Al-Baqarah, siapa mereka? Umatnya Nabi Musa. Itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pernah dijadikan Allah sebagian mereka menjadi monyet. Kunu kirodatan khasiin, kata Allah. Mereka menjadi monyet-monyet yang melompat. Siapa? Umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang melanggar aturan Allah. Dan itu memang kebiasaan orang Yahudi, memang melanggar itu sudah biasa. Nah, kalau sekarang jangan percaya sama Yahudi, pasti dia melanggar. Janji apapun pasti akan dilanggar sama dia. Makanya kalau ada orang yang suka melanggar janji, ya itulah dia. Salah satu sifat Yahudi itu begitu. Nah, ya. Sampai di mana tadi? Melanggar. Ya. Jadi oleh karena itu tidak semua salah itu dosa, tapi semua dosa bersih salah. Tapi semua anak cucu Adam itu kata Nabi pernah salah, termasuk Nabi SAW. Apakah Nabi pernah salah? Pernah. Nabi pernah salah, tapi Nabi seorang yang maksum, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah yang dilakukan Nabi tidak berakibat dosa.
Nabi pernah mengajarkan tentang pembibitan kurma. Antum pernah baca tuh dalam hadisnya. Nabi pernah mengajarkan pembibitan kurma kepada sahabat. Karena waktu itu Madinah paceklik, banyak kurma mereka yang gagal. Akhirnya Nabi ajarkan cara pembibitan kurma. Dilakukan oleh para sahabat. 2 hari berikutnya mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, pembibitan kurma yang engkau ajarkan kemarin itu ternyata salah. Semua kurma-kurma kami mati. Apa kata Nabi SAW? Ketika itu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, tapi tentang agama kalian akulah yang paling tahu. Nabi salah ketika itu, tapi apakah Nabi dosa? Tidak. Ya, jadi tidak semua salah itu dosa, tapi semua dosa salah. Makanya Nabi dalam hadis ini mengatakan, idza akhta'a, apabila seorang hamba itu melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang dilakukan olehnya itu adalah dosa. Tapi ini seorang hamba ya. Kalau selain hamba melakukan kesalahan nggak apa-apa. Nih, umpamanya saya tanya sama antum, kalau orang kafir bermaksiat dosa nggak? Orang kafir bermaksiat dosa atau tidak? Dosa nggak? Ini saya tanya nggak ada yang dijawab nih kayak ini. Nggak apa-apa, saya jawab sendiri juga. Orang kafir berzina dosa tidak? Dosa. Dosanya dari mana? Orang kafir korupsi dosa tidak? Kagak. Orang kafir berbuat apa saja di dunia ini kagak dosa. Berarti enak jadi orang kafir. Enak, silakan jadi kafir. Iya, kalau mau silakan jadi kafir, enggak dosa. Berbuat zina pun mereka, merampok mereka, membunuh mereka, enggak dosa. Dan Allah tidak ada mengatur, Allah dan Rasulullah tidak pernah mengatur tentang orang kafir. Lihat dalam Al-Quran, lihat dalam hadis, ada nggak aturan buat orang kafir? Nggak ada. Yang diatur oleh Allah dan Rasulnya adalah orang-orang beriman, orang Muslim yang diatur, bukan orang kafir. Berarti orang kafir nggak ada aturannya? Kagak ada. Bebas dong, bebas. Silahkan jadi kafir kalau mau bebas. Sholat juga nggak apa-apa kalau enggak. Betul nggak Pak? Ya, itu orang kafir. Makanya dalam hadis ini maksudnya siapa? Hamba Allah yang masih beriman kepada Allah, yang bersyahadat, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Walaupun mungkin dia jarang beribadah, tapi masih mengakui Allah sebagai Rabbnya. Dialah yang maksud dengan hadis ini. Ketika seorang hamba melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu adalah berakibat dosa, kata Nabi SAW, apa yang Allah berikan kepadanya? Nuktats fi qalbihi nuktatun sauda. Maka ketika saat dia melakukan sebuah perbuatan salah yang berakibat dosa tadi, maka ada satu titik hitam. Nuktat itu titik. Fi qalbihi nuktatun sauda. Sauda itu hitam. Maka satu titik hitam akan mengotori hatinya. Ya. Jadi sekali kita berbuat dosa, itu ada titik hitam mengotori hati kita. Seperti kain putih yang ketika terkena noda hitam, seperti itulah dosa itu mengotori hati kita. Ya. Semakin sering dia melakukan dosa itu, semakin banyak. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis ini, فَإِذَا huwa naza'a fastaghfara wa taba suqila qalbuh. Tapi kalau habis melakukan dosa tadi dia, lalu dia berhenti di situ, ingat dia kepada Allah, lalu dia istighfar dan bertaubat, suqila qalbuh, maka hatinya dibersihkan kembali oleh Allah. Suqila itu fiilnya majhul. Majhul itu artinya berawalan di. Berarti yang membersihkan hatinya di situ siapa? Allah. Ketika dia berhenti beristighfar dari dosa yang dia lakukan itu, maka ketika itu Allah bersihkan kembali hatinya. Sukila qalbu. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, kalau seperti itu dosa apa? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil. Ya, dosa kecil. Jadi hadis ini bicara tentang
dosa kecil. Walaupun dosa itu, setiap dosa yang kita lakukan memang selalu akan mengotori hati, mau besar atau kecil itu akan mengotori hati, apalagi kalau yang besar. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa in ada, tapi jika kalau dia mengulangi lagi perbuatan dosa tadi, zida, menambah lagi perbuatan dosa itu, fiha hatta ta'lu qalbuh, dia lakukan lagi dosa itu, dan tidak hanya sekali dia lakukan, berulang-ulang dia lakukan, hatta ta'lu qalbuh, sehingga hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam itu. Akhirnya hatinya penuh tuh noda-noda hitam itu. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu dalam ayat itu yang dimaksud oleh Allah itu bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Apa kata Allah? Kalla bal rana, sekali-kali jangan begitu kata Allah. Bahkan kata Allah, dosa kecil yang ia sering lakukan itu ron, membentuk ron. Ron itu membentuk gumpalan, menjadi besar dia, sehingga dia menjadi dosa besar. Yang tadinya kecil menjadi besar. Kenapa? Numpuk. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita melihat hadis ini, maka pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah kulul insani khata. Kita harus menyadari bahwa semua manusia itu pasti pernah salah. Dan kalau manusia seperti kita, pasti salah yang kita lakukan itu adalah berakibat dosa. Kira-kira ada nggak di antara kita di sini yang tidak punya dosa? Siapa kira-kira? Ada nggak? Ustadz kali, jangan dikata Ustadz lebih banyak dosanya. Tapi bukan saya, yang lain. Sama aja. Ustadz itu lebih berat tanggung jawabnya. Makanya kalau bisa antum jangan jadi ustadz. Banyak saingan saya nanti. Dave ya. Jadi semua manusia itu punya dosa, siapapun dia. Justru orang yang tidak mengaku berdosa, itulah orang yang paling berdosa. Kan banyak juga orang merasa paling suci, sehingga dia mudah menyalahkan orang lain, memvonis orang lain. Kenapa? Dia merasa orang yang paling suci. Antum bisa lihat dalam ayat-ayat Allah. Kalau Allah perintah tentang taubat, itu kira-kira yang diperintahkan siapa coba? Perintah Allah tentang taubat itu diperintahkan bagi siapa? Orang beriman. Orang beriman. Logikanya nih, kenapa orang beriman disuruh taubat? Ya orang beriman. Kalau orang beriman itu apa ini maksud orang beriman? Orang beriman orang ibadahnya bagus kepada Allah. Kenapa disuruh taubat? Tapi rata-rata ayat Allah menyuruh orang beriman bertobat. Seharusnya ayat itu bunyinya, ya ayyuhalladzi ya'malul kabair, wahai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tubu ilallah. Harusnya begitu, bertobatlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah. Ayatnya nggak ada yang kayak begitu. Semua ayat tentang taubat tuh bicara tentang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu? Apakah orang beriman ini melakukan dosa-dosa besar? Enggak. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika dia saat merasa keimanannya luar biasa bagus kepada Allah, sehingga dia tidak merasa lagi memiliki dosa. Itulah yang dimaksud dengan orang beriman. Hati-hatilah, engkau harus tetap bertobat kepada Allah walaupun engkau merasa hebat imanmu kepada Allah. Kadang-kadang gitu Pak, karena kita merasa sholat kita rajin, baca Quran kita banyak, puasa sunnah kita juga banyak, akhirnya kita merasa nih paling suci. Ada nggak orang kayak begitu? Itu pasti ada, dan banyak orang yang kayak begitu.
Karena merasa suci dia tidak merasa berdosa. Itulah bahayanya. Makanya beda taubatnya orang beriman dengan taubatnya orang yang berbuat dosa, itu beda. Ya, makanya hadis ini ingin memastikan kepada kita semua bahwa semua manusia termasuk kita semuanya pasti punya dosa. Punya dosa. Itu pertama pelajaran. Yang kedua, bahwa dosa itu terbagi dua. Kalau tadi kesalahan terbagi dua, ada kesalahan yang berakibat dosa, ada salah yang tidak berakibat dosa. Maka dosa itu jadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Wa kullu saghirin wa kabirin wa kabiratin mustatar. Dalam ayat dalam surah Al-Qamar ayat 45 Allah berfirman, sesungguhnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kata Allah, semuanya dituliskan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar dituliskan semua oleh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa adanya dosa kecil dan adanya dosa besar. Ini perlu kita waspadai ini. Dosa kecil, dosa besar. Lalu bagaimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Gampang. Dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis, disebutkan nama dosanya. Nah, itu termasuk dosa besar. Disebutkan nama dosanya. Apa kira-kira dalam Al-Quran sebutkan nama dosa? Syirik, ya kan? Dosa besar disebutkan namanya. Kemudian wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dosa besar. Mencuri itu berdosa besar. Kemudian apa lagi? La taqrabuz zina, zina, dosa besar. Pokoknya nama-nama dosa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis itu dosa besar. Itu pertama. Itu tanda ciri-ciri dosa besar. Yang kedua, kalau dosa itu disebutkan oleh Allah atau Rasulnya, balasan yang diberikan, berarti itu dosa besar. Ya, hukuman disebutkan untuk laku dosa itu, berarti dosa besar. Seperti zina, apa hukumannya? Didera 100 kali atau dirajam. Pencuri hukumannya faqata'u, potong tangannya, dosa besar. Syirik, apa hukumannya? Tidak diterima seluruh amalnya, itu dosa besar. Jadi kalau disebutkan apa balasannya, itu dosa besar. Ya, tandanya dosa besar. Yang ketiga, tandanya dosa besar, kalau ada ucapan Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, laisa minna, bukanlah golonganku. Barang siapa melakukan hakaza, kaza wa hakaza, kata Nabi, melakukan ini dan ini, walaysa minna, maka bukanlah golonganku, berarti termasuk dosa besar. Kalau Nabi tidak mengakui golongannya, berarti termasuk dosa besar. Hati-hati itu, dosa-dosa besar itu. Ya, ciri-cirinya begitu. Lalu kalau tidak disebutkan nama dosanya atau hukumannya, itu dosa kecil. Dosa kecil itu diawali dari hati. Dan orang-orang beriman itu banyak terjebaknya dengan dosa kecil. Dari hati ini, satu, hasad, dengki, iri. Dia iri kepada seseorang dalam masalah dunia, tapi dia tidak ungkapkan rasa irinya, dan dia tidak melakukan sesuatu pun terhadap orang yang diiriin sama dia. Dia dosa, tapi dosa kecil. Iri. Hati-hati kalau ingin iri sama orang. Tapi masalah dunia, dalam masalah akhirat nggak apa-apa. Masalah akhirat itu maksudnya orang bisa beribadah, kenapa kita tidak bisa? Dia bisa sholat berjamaah setiap waktu ke masjid, saya nggak bisa. Iri kita, itu boleh. Tapi nggak boleh dilakukan. Keirian itu nggak boleh dibuat dengan kemaksiatan. Karena dia ngiri setiap masjid, setiap sholat dia ke masjid, dia ngiri. Akhirnya dia berniat jahat. Begitu orang tuh ke masjid, dia ambil sendalnya, dibuang sama dia. Saya ngiri sama dia. Itu dosa itu dia. Nggak benar kalau begitu. Iri. Kemudian apa? Benci. Benci itu dosa. Ketika saat dia tidak memperlihatkan kebenciannya kepada seseorang, ada kebencian dalam hatinya kepada seseorang itu dosa. Walaupun mungkin dia tidak memperlihatkan kepada orang itu bahwa dia membencinya. Hati-hati itu. Sesama mukmin nih, sama mukmin.
benci kepada orang itu, walaupun dia tidak ungkapkan dan tidak perlihatkan, hanya dalam hatinya. Saya nggak suka tuh sama ustadz itu, saya benci banget sama dia. Hati-hati, itu dosa tuh. Walaupun sayang dikatain gitu juga tetap dosa. Hati-hati. Tapi walaupun dia tidak ungkapkan, kalau dia sudah ungkapkan kebenciannya kepada orang lain atau kepada dia, maka kenalah hadis Nabi, wala tabaghadu, maka hukumnya adalah haram, dosa besar. Atau bersuuzon, berburuk sangka kepada seseorang, dan itu hanya dalam hatinya, dia tidak ungkapkan, dosa. Antum lihat Imam Ats-Tsauri, kisahnya Imam Ats-Tsauri rahimahullah, ketika saat dia masuk ke dalam masjid, dia melihat seseorang sedang menangis berdoa kepada Allah. Dalam hatinya dia mengatakan kepada orang yang sedang nangis itu, ini orang kayaknya riya nih, nangis berdoa supaya orang semua melihat dia. Dalam hatinya Imam Ats-Tsauri ketika itu mengatakan kepada orang tersebut, dia bersuuzon kepada orang, tapi dia tidak ungkapkan, hanya dalam hatinya saja. Apa yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri? Gara-gara aku bersuuzon kepada seseorang yang sedang berdoa dalam masjid menangis, aku bersuuzon kepadanya, gara-gara itu, kata Imam Ats-Tsauri, selama 6 bulan saya nggak kebangun sholat tahajud. 6 bulan dia nggak bisa bangun sholat tahajud. Nggak bisa tuh maksudnya bukan karena sakit, kelewat, nggak kebangun, gara-gara suuzon doang tuh. Sholat malamnya udah nggak bisa. Itu Imam Ats-Tsauri. Tapi kalau kita sih kayaknya lebih hebat dari Imam Ats-Tsauri. Dosa lebih daripada suuzon, tapi kita masih bisa sholat tahajud. Betul tidak? Betul nggak Pak? Dosa yang kita lakukan lebih daripada Imam Ats-Tsauri, lebih dari suuzon kita mah, tapi sholat tahajud kita masih bisa. Berarti iman kita lebih hebat daripada Imam Ats-Tsauri berarti. Betul tidak? Bukan. Berarti iman kita belum sensitif seperti imamnya Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri. Jangan disangka, oh saya sih berarti dosa saya kehapus, saya bisa masih sholat tahajud kok walaupun saya berbuat dosa. Hati-hati, berarti imanmu, ibadah yang kau lakukan itu belum berpengaruh terhadap keimananmu. Jangan senang. Dia merasa lebih hebat imamnya daripada Imam Ats-Tsauri. Baik. Hati itu. Kemudian mata, dosa kecil lakukan mata. Apa itu? Melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ser-seran di HP, ada yang nge-share gambar nggak bener, dibuka nggak? Ngaku aja udah. Dibuka nggak? Di grup nih, di grup dibuka Ustaz, dilihat. Dosa nggak? Dosa apa? Kecil, dosa. Tapi habis itu dibuang Ustaz. Nggak apa-apa dibuang. Saya juga begitu sih, lihat dulu. Kalau nggak dilihat saya nggak tahu apa isinya. Tapi setelah itu saya buang. Kalau di WA grup saya kasih tahu yang ngirim, ini sharean nggak bagus, dosa saya bilang. Walaupun ada komentar akhirnya, nggak enak kalau di grup ada ustadznya, gitu kata dia. Nggak apa-apa, yang penting saya ngasih tahu. Akhirnya kayaknya mereka bikin grup lagi yang baru, nggak ikutin saya lagi. Karena nggak enak kalau ngeluarin ustadz, kan nggak enak, takut dia nggak enak. Jadi mungkin bikin aja grup baru, tapi saya nggak ada. Soalnya grup itu udah nggak pernah hidup, saya lihat semenjak begitu itu udah nggak pernah hidup grup itu. Mungkin mereka bikin yang baru, tapi saya nggak diikutkan. Nggak apa-apa lah, ya. Mau kita ngasih tahu. Masuk tuh mata, tuh dosa mata, hati-hati itu. Mata kita jaga. Dosa besar, dosa kecil, pandangan mata. Di saat kita keluar dari rumah kita, jalan kita di tengah jalan, melihat aurat wanita, dosa atau tidak? Dosa. Dosa nggak? Ini kayaknya nggak semua yang jawab, saya lihat. Melihat aurat wanita dosa tidak? Dosa. Gimana sih? Dosa. Saya teringat ceritanya Ustadz Abdul Somad itu, yang viral itu. Jadi kata beliau, dia datang tamu dari Palestina yang hafal Quran. Karena orang-orang sana kan makanannya roti. Jadi begitu lapar dia pengen makan roti, ada toko roti. Dia mau beli sendiri tadinya ke toko itu.
Begitu masuk ke toko itu dia keluar lagi. Begitu ditanya Ustaz Abdul Somad, kenapa keluar lagi? Di dalam pelayannya tuh auratnya terbuka semua. Di Indonesia, ya kan? Terbuka semua. Dia balik lagi, nggak jadi beli roti. Apa kata dia? Kenapa engkau keluar lagi? Di dalam banyak yang buka aurat. Saya takut hafalan Quran saya hilang gara-gara ngeliat aurat. Akhirnya nggak jadi itu. Kata Ustaz Somad, akhirnya saya yang masuk. Saya masuk, saya beli aja tuh roti semua, ya kan? Saya beli semuanya. Begitu kata yang jemaah nanya, kenapa Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Sudah lama hilang halapan saya, katanya. itu lucu-lucuannya Ustaz Abdul Somad. Tapi antum tahu nggak? Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, ketika saat dia mau setoran hafalan kepada gurunya Al-Waqi', ya, ketika itu datang ke rumah gurunya, hilang hafalannya. Sampai akhirnya gurunya Al-Waqi' itu mengatakan, mungkin engkau telah berbuat dosa. Kata Imam Syafi'i, saya perasaan enggak berbuat dosa apa-apa, tapi hilang hafalan dia. Akhirnya kata gurunya, engkau pulanglah dulu, ingat-ingat dosa apa yang kau lakukan. Begitu dia pulang, teringat dia. Begitu saat ke rumah gurunya tadi itu, ternyata di tengah jalan tidak sengaja olehnya terlihat olehnya aurat wanita. Dalam kisahnya ada yang mengatakan betis seorang wanita, ada yang mengatakan rambut seorang wanita. Terlihat. Antum paham kan maksud kalimat terlihat? Kalau artinya apa? Enggak sengaja. Kalau sengaja. Nah kita biasanya atau bukan kita hanya mencari. Mencari kita. Itu terlihat, ya khafilah, terlihat oleh dia, menghilangkan hafalannya, terlihat. Bayangkan, hanya terlihat, nggak sengaja. Tapi itu bagi mereka yang keimanan yang luar biasa. Enggak Ustaz, saya banyak hafalan kok, walaupun saya lihat tetap aja hafalan saya ada. Emang keimanannya udah nggak ngaruh berarti. Udah nggak hilang hafalan. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah. Sebenarnya pembahasannya masih panjang karena ada ciri kenapa dosa kecil itu begitu harus kita untuk menjaganya, dan juga dosa-dosa besar itu bagaimana cara, atau dosa kecil itu bagaimana cara penanggulangannya dan penghapusannya. Nanti kita sambung lagi insyaallah ya. Tapi hari ini kita cukupkan. Yang jelas bahwa pelajaran dari ini semua orang punya dosa, itu pertama. Yang kedua, dosa itu ada dua, dosa besar, dosa kecil yang harus kita jaga. Dan juga kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang berbuat dosa, berakibat dosa, dan ada kesalahan yang tidak berakibat dosa. Dan setiap kali kita berbuat dosa, satu titik hitam akan mengotori hati kita. Itulah yang harus kita jaga. Ketika saat hati kita dikotori dengan dosa, itulah yang Allah katakan, tsumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka akan mengeras, kata Allah, bagaikan batu. Dan ketika saat hati mengeras bagaikan batu karena maksiat, maka hati yang seperti itulah yang tidak bisa lagi menerima kebenaran. Semuanya akan kesesatan. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.